Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang desain reaktor autoclave untuk proses leaching menggunakan jenis heterogous batch reaktor untuk pengolahan biji mangan atau MN. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Eha Mufliha dengan NIM 51, ada Endah Sukma Cahyani dengan NIM belakang 76, ada M. Braga Dias dengan NIM belakang 65, ada Sahabat Muhammad Abdillah dengan NIM belakang 92, ada Wilda Restu dengan NIM belakang 104, ada Raki Muhammad dengan NIM belakang 85. Adapun outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode perancangan, yang ketiga ada desain reaktor, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan banyak sumber daya mineral yang tersebar luas di berbagai bagian dan pulau. Sumber daya alam tersebut berupa mineral, gas, dan sebagainya. Salah satu mineral yang dapat ditemukan di Indonesia adalah mineral mangan atau manganese, yang merupakan logam untuk paduan dalam baja. Selanjutnya, pengolahan biji mangan. Prosedur pengolahan logam dari bijinya melewati dua tahap yang umum, yaitu pemekatan biji dan ekstraksi logam. Tahap pertama, pemekatan. Pada tahap ini mineral dipisahkan semaksimal mungkin dari batuan-batuan yang tidak diinginkan. Biasanya hal ini dilakukan dengan pengerusan biji menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil, kemudian pemisahan dapat dilakukan dengan metode flotasi atau flotation. Tahap kedua, ekstraksi. Ekstraksi logam dari biji pekat melibatkan proses reduksi logam dari tingkat oksidasi positif menjadi logam bebas. Sebelum reduksi, biasanya diperlukan beberapa perlakuan lain, seperti proses pelengkatan atau sintering, yaitu pemanasan biji lembut tanpa pelelehan untuk memperoleh biji yang lebih besar ukurannya. Atau kalsinasi, yaitu suatu pemanasan biji karbonat atau oksida untuk membebaskan gas karbon dioksida. Next, metode pelindihan asam dengan reduksi atau leaching. Terdapat 3 metode. Yang pertama, pelindihan reduktif asam dengan sulfur dioksida atau SO2. Reduktif berbasis sulfur oksida pada biji mangan telah banyak diteliti. Pada penelitian menunjukkan bahwa biji mangan dioksida berkadar rendah dapat direduksi sepenuhnya oleh sulfur pada suhu 350 derajat Celcius sampai 550 derajat Celcius. Beberapa sulfur akan mengalami oksidasi menjadi sulfur dioksida sehingga pemanfaatan sulfur sangat rendah dan berpotensi terhadap masalah lingkungan. Metode kedua, pelindihan reduktif asam dengan hidrogen peroksida H2O2. Banyak penelitian telah dilakukan menggunakan berbagai agen produksi. Salah satunya agen produksi yang sering digunakan adalah hidrogen peroksida. Telah dilakukan penelitian yang menunjukkan bahwa hidrogen peroksida dapat mereduksi mangan pada suhu kamar dan secara termodinamika sangat berperan dalam mereduksi mangan dioksida. Metode ketiga, pelindihan reduktif dengan asam sulfat H2SO4. Agen produksi seperti sulfur dioksida dan peroksida dapat membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, banyak penelitian telah berfokus pada pelindihan mineral mangan dengan reduktor organik, terutama karbohidrat seperti glukosa, sukrosa, selulosa, laktosa, asam oksalat, dan lain-lain. Asam sulfat H2SO4 cukup efektif dijadikan reagen pelindihan karena memiliki selektivitas yang tinggi. Pelindihan dengan asam sulfat atau H2SO4 menyebabkan sebagian mangan terlarut sebagai MnSO4. Baik, selanjutnya yaitu metode perancangan. Flowcard process. Dikarenakan pada pengolahan biji mangan ini merupakan pengolahan dengan metode pelindihan atau leaching. Maka sebelum proses pelindihan dibutuhkan proses penting lainnya yang disajikan pada flowcard ini. Baik, yang pertama yaitu siapkan biji mangan dan dilakukan kombinasi. Setelah itu pelletizing dan dilakukan drying, reducing, roasting, preconditioning, dan dilakukan leaching, terus filtering, dan yang terakhir yaitu dilakukan recovery. Next, baik, selanjutnya yaitu reaksi yang terlibat dalam pengolahan mangan. Terdapat beberapa proses yang mengakibatkan perubahan reaksi bagi biji mangan. Namun di sini akan dibahas mengenai reaksi yang terjadi pada proses leaching atau pelindihan. Dan reaksi tersebut bisa dilihat di bawah ini. Mangan
dispersi pada larutan asam sulfat dan membentuk MnSO4 dan uap air. Selanjutnya ada heat balance. Jika suatu proses melibatkan reaksi kimia, efek panas akan selalu terjadi. Jumlah panas yang dihasilkan dalam reaksi tergantung pada kondisi di mana reaksi itu dilakukan. Reaksi panas standar dapat digunakan untuk memperkirakan delta H pada perbedaan suhu dengan membuat keseimbangan panas selama proses hipotesis. Menggunakan rumus sebagai berikut. Delta H Rxnt sama dengan delta H Rn X T0 ditambah delta H produk dikurangin delta H reaktan. Dari reaksi di atas maka didapatkan hasil sebagai berikut. Delta H RMNO2 sama dengan minus 12.097,92 Kj per Kmol. Maka MnO2 bereaksi. Selanjutnya ada delta HR H2SO2 didapatkan hasil minus 4507,2 Kj per Kmol, maka H2SO2 bereaksi. Selanjutnya ada delta HR H2SO4 didapatkan hasil minus 20.255,76 Kj per Kmol, maka H2SO4 nya bereaksi. Selanjutnya ada delta HR MnSO4 didapatkan hasil minus 33.125,28 Kj per Kmol, maka MnSO4 bereaksi. Dari neraca massa didapatkan data sebagai berikut. MnO2 bereaksi maka hasilnya adalah 0,4032 Kmol per Sieve. Selanjutnya ada H2SO2 yang bereaksi maka didapatkan hasil 0,1502 Kmol per Sieve. Selanjutnya ada H2SO4 yang bereaksi maka didapatkan hasil 0,6751 Kmol per Sieve. Selanjutnya ada MnSO4 yang bereaksi maka didapatkan hasil 1,1041 Kmol per Sieve. Perhitungan heat balance selanjutnya yaitu menghitung panas yang dibangkitkan di dalam reaktor sebagai berikut. Maka didapatkan nilai Q sebesar min 5.580.314,8008 Kj per Sieve. Selanjutnya ada material balance. Jadi dapat disimpulkan bahwa mass loss atau material yang terjadi dari reaktan ke produk adalah sebagai persamaan berikut, yaitu material balance sama dengan in sama dengan out, di mana X2 atau massa terbuang itu adalah 0 pada efisiensi X sebesar 0,9 atau 90% dari total volume reaktor seperti yang sudah dikalkulasikan efisiensi pada slide selanjutnya. Pada bab 2.3 ini membahas model kinetika reaksi. Dengan model kinetika reaksi yang terjadi adalah shrinking core model, di mana memenuhi persamaan di bawah ini. Dan dikarenakan reaksi yang terjadi adalah reaksi order 2, maka laju persamaannya adalah min RA KCA0 kuadrat, 1 min XA, M min XA. Dan CA0 sudah diketahui dari persamaan gas ideal dengan nilai CA0 186 mol per meter kubik atau 186 kmol per liter. Maka nilai CB0 sama dengan C atau 250 mol per meter kubik. Maka M adalah 0,7469. Dengan demikian didapatkan nilai T senilai 158.822 sekon. Untuk kalkulasi efisiensi dari proses leaching ini digunakan persamaan C sama dengan CS 1 min E min K1 kali A per V kali T, dengan diperoleh nilai efisiensi sebesar 1,4 kg per meter kubik yang merupakan nilai efektif. Selanjutnya dengan model termodinamika delta G0 sebesar min 14 kJ per mol, yang berarti reaksi ini terjadi secara spontan dikarenakan delta G0-nya di bawah 0. Reaktor beroperasi pada temperatur 250 derajat Fahrenheit atau 121 derajat Celcius, dan dilakukan kalkulasi terkait konstanta kesetimbangan dengan persamaan ln K sama dengan delta H1 per R 1 per T min 1 per 298. Nilai ln K ini senilai min 6,032 kali 10 pangkat min 7
yang berarti reaksi berlangsung secara seimbang. Dikarenakan fase yang terlibat ada gas, maka dapat mencari nilai Kp atau konstanta kesetimbangan fungsi tekanan, dan didapatkan nilai Kp-nya lebih besar dari 1 yang menandakan bahwa reaksi ini bersifat irreversible. Pembahasan ketiga adalah desain reaktor. Sebelum kita masuk pada gambar reaktor, pertama-tama kita harus mengetahui variabel-variabel penting pada reaktor tersebut. Yang pertama adalah volume pada reaktor. Volume dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan di atas, dan jika kita memasukkan nilai-nilai yang sama pada persamaan yang pertama, maka akan didapatkan nilai volume reaktor sebesar 0,026 meter kubik, atau jika kita konversikan ke dalam liter, maka akan didapatkan 26 liter produk dalam bentuk slurry. Selanjutnya 26 liter ini, jika kita asumsikan bahwasanya reaktor tersebut memiliki radius 5 meter, maka dengan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu persamaan volume tabung, maka akan didapatkan ketinggian reaktor adalah 8 meter. Dan variabel berikutnya adalah kita menentukan ketebalan dinding reaktor. Dan jika kita menggunakan persamaan yang ketiga, maka akan dihasilkan ketebalan dinding reaktor sebesar 0,0125 meter. Reaktor yang digunakan untuk pengolahan mangan ini berjenis heterogeneous batch reaktor. Heterogeneous batch reaktor adalah tempat terjadinya suatu reaksi kimia tunggal, yaitu reaksi yang berlangsung pada suatu persamaan laju reaksi yang berpasangan dengan kesetimbangan dan stokiometri. Reaktor ini sangat cocok untuk pengolahan mangan. Selain untuk pengolahan mangan, reaktor ini juga cocok untuk proses fermentasi, farmasi, polimerisasi, dan ekstraksi cairan-cairan. Selanjutnya adalah efektivitas produksi. Efektivitas produksi dapat dilihat pada tabel. Kita akan memproduksi mangan dengan target per tahun sebesar 1000 ton per tahun. Kemudian per bulannya kita akan memproduksi sebesar 83,33 ton per bulan. Industri kita memiliki kapasitas reaktor sebesar 565 liter, atau kita konversikan menjadi 0,23 ton. Kemudian untuk perharinya kita akan memproduksi sebesar 2,78 ton per hari, dengan perharinya dilakukan 3 shift. Berikut adalah simulasi dari reaktor yang akan kita gunakan. Berikut adalah penampakan dari reaktor, dan inilah bagian-bagian dari reaktor tersebut. Pada bagian yang pertama ada bagian yang bernama steam jacket, steam chamber, thermometer, dan door and locking mechanism. Berikut adalah simulasi ketika pintu akan dibuka. Setelah pintu dibuka, sampel akan dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian akan ditutup kembali. Setelah itu katup akan dibuka. Katup ini akan mengantarkan udara panas ke dalam steam jacket. Berikut adalah simulasi dari udara yang masuk. Setelah udara telah mengelilingi steam jacket, selanjutnya katup akan dibuka dan udara akan masuk ke dalam steam chamber. Dan berikut adalah simulasi ketika udara telah masuk ke dalam reaktor. Pada situasi ini,
Reaksi akan terjadi dan pengoperasian akan berlangsung hingga 32 menit. Pada lamanya pengoperasian ini akan dipastikan reaksi akan terjadi di titik maksimal. Setelah 32 menit pengoperasian berlangsung, katup akan dibuka dan udara akan mengalir keluar reaktor sehingga suhu dalam reaktor akan turun dan sampel akan bisa diambil. Baik, adapun kesimpulan pada presentasi kali ini, yang pertama, reaktor yang digunakan merupakan reaktor jenis heterogeneous batch reaktor dengan proses yang berlangsung adalah proses autoclave leaching. Yang kedua, secara faktor kinetika, reaksi yang terjadi selama proses merupakan reaksi orde kedua, dan difusi yang terjadi merupakan SCM atau shrinking core model. Dan yang ketiga, secara faktor termodinamika, reaksi merupakan eksotermik dan berlangsung secara spontan. Adapun kesimpulan selanjutnya, dimensi reaktor dengan tinggi 8 meter dan radius 5 meter, material yang digunakan adalah carbon steel SA285 grade B. Dan kesimpulan yang terakhir, untuk mencapai produksi tahunan sebesar 1000 ton, dilakukan proses produksi sebanyak 2 kali per shift selama 3 shift per hari. Dihitung saat hari kerja selama setahun dengan output capacity 1,38 ton. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Cukup sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.